Kira masih ada lagi yang datang. Tunggu dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan saya hormati. Tadi saya pakai masker ini. Karena dari rumah itu sudah baunya pekat sekali asapnya. Di sini alhamdulillah sudah nggak terlalu. Sampai gambut tadi masih cukup pekat. Jadi saya harus menghidupkan lampu mobil jalan. Masih kabut. Baik, anak saya itu kalau sudah maghrib, isya itu sudah mulai batuk-batuk dia. Makanya kalau habis isya itu langsung di ini. Ya. Yang kecil. Ya yang kecil yang 5 tahun itu dia sensitif soalnya kalau soal ini asap-asapan. Kecil ya. Baik. Hari ini pertemuan kelima, kita sudah masuk ke dasar pemrograman robot dengan driver ya. Kita akan coba lihat apa yang kita mintakan ke kampus kemarin itu terkait dengan perangkat praktikum. Mudah-mudahan tadi malam saya sudah coba hubungi Pak Ruslan. Kata Pak Ruslan berkas itu sudah sampai ke ketua Stindik Banjarbaru. Mudah-mudahan bisa disetujui dan nanti secepatnya dibelikan. Kalau sudah disetujui, biasanya seminggu paling datang ya barang-barangnya kalau dipesannya. Ini ada si Novia. Iya. Kalau si Aisyah saya masih hafal, Lisa masih hafal. Kayaknya lebih banyak kelas ini yang saya hafal daripada kelas satunya. Karena sih bikin masalah. Iya. Yang belakang itu Ridho bukan? Oh iya. Ini Ridani, Yuda. Nah, saya mengapa? Biasanya ada si pojok situ. Si Yogi biasanya. Mana dia? Ini Iqbal, Rizky, ya. Silakan. Ridani, Rizky, Farabi. Nah, belakangnya si Iqbal siapa namanya? Dirimu? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya? Pancar. Belakangnya Rizky itu sih? Dodi. Ya, Dodi. Dodi ya. Ridho Arabi ya. Masih ingat saya. Kita lanjut dulu ya. Ini tadi ada yang lepas satu kabelnya nih, tadi agak bermasalah. Mudah-mudahan nanti saya tidak bawa obeng soalnya. Memang peralatan itu kalau tidak dibawa, ada di mobil tapi saya tidak bawa ke atas ini. Tidak biasanya saya tidak membawa peralatan kalau sambil mengajar. Biasanya kalau sambil mengajar sambil saya bawa. Kita lanjut dulu ya. Di 4 pertemuan yang lalu kita sudah coba bahas banyak sekali ya terkait dengan program robotika ini. Itu sudah terlanjur menyoret saya. Saya coret warna kuning. Baik, kita lihat kita sudah membahas 4 dari materi yang terdahulu ya. Dan hari ini kita coba akan masuk ke materi kelima. Di depan sini sudah saya bawa paket robot yang nanti akan kita praktekkan, tapi ada beberapa part yang ada di paketannya, kemudian yang itu tidak ada di paketan, kemudian ada di sini. Karena sebagian nanti ini hasil konversi tadi nih. Hasil konversi Zoom meeting. Jadi saya harus mendokumentasikan semua ini ya. Nah, yang 6, 7, 8 ini nanti materi kita yang berikutnya. Yang kelima ini yang kita bahas hari ini ya. Kita akan coba bahas satu-satu perlahan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan untuk kita praktikum berikutnya ya. Mudah-mudahan minggu depan itu sudah ada yang kita bisa utak-atik, kita bisa program. Itu Risi sudah berminggu-minggu membawa laptop. Nanti biar dia yang memprogram hari ini ya. Karena sudah bawa laptop hari ini. Ya Ki ya? Baik. Terkait dengan jenis ini sudah, kemudian tadi komponen dasar, kemudian sensor ya di pertemuan ketiga ini, kemudian di pertemuan keempat kemarin ini terkait dengan aktuator. Hari ini kita akan coba bahas ini yang sudah sempat kita singgung sedikit ya di pertemuan yang lalu. Tapi akan kita coba bahas lagi sedikit demi sedikit. Yang pertama ini paket yang kita minta, tapi yang ada di sini tidak ada di situ. Gimana ya maksudnya ya?
Ada yang sudah terpasang di sini tapi tidak ada di gambar situ. Karena memang paketan itu tidak menyertakan baterai. Ini baterai 1860, kalau ada yang nge-PEP biasanya pakai baterai ini salah satunya. Tapi kalau PEP yang sekarang itu kawan-kawan dia sudah pakai baterai yang lebih canggih lagi. Dia pakai baterai LiPo, lithium polimer. Kali kan baterai lithium tapi bukan polimer. Kalau lithium polimer biasanya lebih ringan, kemudian kapasitasnya bisa lebih besar, tapi harganya lebih mahal. Nah, kalau ini yang lithium, kalau di baterainya Iqbal itu lithium lipo, apa lithium, Bang? Handphone itu, Bang. Handphone, Bang, handphone. Lithium di baterai handphone itu lithium apa lithium polimer? Saya lupa. Coba dicari di handphone di about handphonenya. Dia pakai lithium polimer apa lithium saja? Ayo, biar nanti kalau ada yang nanya lagi gitu. Ya, iya, Bal. Kalau laptop itu biasanya lithium polimer biasanya. Siapa sebelahnya Yuda nih? Udah dapat di about-nya? Kamu enggak? Sambil jalan ya. Kadang simple itu ya, kadang ya, tapi kita tidak tahu apa ini baterai yang kita pakai itu. Ya, yang sekarang ada di depan ini adalah baterai lithium. Saya tadi bawa banyak di sini. Ini baterainya cukup berat ini. Ini baterainya serinya 18650. Berapa gram nih ya? Mungkin 100 gram ada nih. Nggak sampai. Kira-kira berapa di ini beratnya? Bisa nimbang-nimbang nggak beratnya? Kalau saya tanya lagi handphonenya beratnya berapa? Bingung lagi nih. Di bawah 100 gram. Dia bisa memperkirakan. Karena handphone itu rata-rata sekitar 180-an ya. Yang punya Rida ini. Berarti kalau ini enggak? Ya, kurang lebih ya. Kita lanjut dulu. Nah, di paket sini yang pertama ada chassis. Di tim robotika Simik Banjarbaru itu kita menggunakan chassis itu ada beberapa macam. Ada yang pakai akrilik, ada yang pakai aluminium, ada yang pakai besi juga. Tapi karena besi itu terlalu berat, waktu itu saya tidak gunakan lagi. Jadi ada mahasiswa yang kemudian skripsi sekaligus juga di tim robotika di tahun 2017 atau 2018 itu. Sehingga saya 2017 di Jogja, mereka buat rangka robot atau chassis robot yang itu buat dari besi. Berat sekali kalau diangkat itu mungkin lebih dari 10 kilo kayaknya beratnya. Dan itu belum belum komponen lainnya ya, baru chassisnya aja, belum dipasangi roda, belum dipasangi motor, belum dipasangi aki, belum dipasangi sensor dan lain-lain. Jadi cukup berat. Sebenarnya dari tahun 2007 sampai 2014 terakhir saya mendampingi itu kami selalu gunakan akrilik dan juga aluminium. Karena apa? Karena lebih ringan. Tapi aluminium itu juga macam-macam. Kalau kawan-kawan beli lemari, beli rak piring ataupun beli jemuran itu ya, itu kan beda-beda tuh. Kalau yang murah itu bukan berarti sama dengan, maksudnya gini, bahan anunya sama, modalnya sama, tapi yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah. Kadang itu kita harus periksa dan cek dulu. Aluminium itu kan punya ketebalan juga masing-masing, ada yang 0,1, ada yang 0,05 misalkan, nah itu dia. Jadi masing-masing aluminium itu pun plat ataupun segi empat bentuknya ya, kotak menyebutnya mereka kalau di pasaran kotak. Ada yang persegi, ada yang lingkaran, itu masing-masing punya ketebalan. Nah, yang ada di paket ini, nah baru kita masuk ke sini. Yang ada di paket ini untuk ketebalan si akriliknya adalah 3 mili. 2 sampai 3 mili nih. Bisa perkirakan nggak Yuda? 2 apa 3 mili nih? 2 kayaknya ya. Iya maksimal itu ya, kurang lebih ya 2 sampai 3 mili. Mungkin kali ya ada yang mau lihat. Di paket ini tidak disebutkan secara detail, saya tidak ingat ini. Ini apakah 2 mili atau 3 mili, tapi perkiraan mata saya sekitar 2 atau 3 mili itu. Kalau yang 5 mili saya tahu agak tebal ininya. Kemudian di situ ada bracket motor dan piringan encoder. Ini tidak saya pasang. Kenapa? Karena kita tidak punya encoder. Bracket itu penyangga ini. Ini motor. Kemarin kan kita sudah bahas ya, motor DC yang 6 volt ini. Kemudian ini ada bracketnya yang menyangganya nih. Ini menyangga untuk dia bisa tetap berada pada posisi di sini di chassis ini ya. Nanti kita akan sebut ini motor sebelah kanan ya, karena kita lihat seperti ini di atas. Ini bagian depannya, ini sensornya yang ada di paketan situ.
Ini motor kanan, motor kiri, ini roda kanan, ini roda kanan, roda kiri. Kalau kita balik ini jadi roda kanannya sebelah sini jadinya. Nah, seperti ini. Ini baterainya ditempatkan di depan. Sebenarnya kalau kita membuat robot itu harus kita perhatikan center of gravity-nya ya biasanya. Apa COG-nya ya? Karena nanti kalau misalkan kita buat dia di berat terlalu di depan, itu nanti kalau dia jalan bisa jadi junggit gini. Kalau kita buat dia berada SCOG-nya ada di belakang, pada saat dia jalan akan jumping gini. Paham ya maksudnya ya? Pernah lihat kan orang jumping naik motor itu kan? Kemudian dia berada di bagian belakang gitu dia. Jadi center of gravity-nya dia pindahkan ke roda belakang. Nah, kalau kita bikin robot juga biasanya kita harus perhatikan itu. Karena nanti pada saat kita tidak memperhatikan posisi dari COG-nya atau center of gravity-nya, maka nanti kalau misalkan kita program dia jalan lurus, itu bisa jadi nanti akan belok kanan atau belok kiri, tergantung nanti posisi COG-nya di mana. Nah, jadi apa namanya? Kadang-kadang ini sebenarnya tidak terlalu memperhatikan nih. Jadi saya hanya memposisikan yang mana yang kosong aja. Harusnya baterai itu berada di tengah-tengah biasanya. Tapi karena tengah sini ada saklarnya. Ini mati ya, bentar. Kabelnya dia copot nih dia. Jadi power supply-nya mati ke ini. Harusnya kalau di ini kan dia hidup. Nanti kita lihat ini supply ke sininya jalan tapi supply ke sininya yang tidak jalan. Nanti harus terhubung ke kabel USB. Kita lanjut. Sudah tahu ya jadinya kalau ditanya nanti yang mana bracket motor, yang mana nanti chassis. Kemudian di sini ada roda dan juga ada ban ya, ban atau roda di situ. Bannya karet. Bannya karet, peleknya plastik. Nanti ada yang peleknya ini aluminium, ininya karet. Ada yang ininya aluminium, ininya plastik. Ini macam-macam. Yang digunakan di robot Simic Menjabar itu ada juga ininya aluminium, ininya rubber ya karet sama. Jadi itu lebih mahal biasanya kalau yang itunya aluminium chassisnya ya. Dan lebih berat biasanya. Lanjut di sini ada motor, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian ini bracket untuk motor servo kita tidak gunakan dan saya tidak bawa dan tidak dipasang di sini. Motor servo juga tidak saya bawa, jadi tidak ada motor servo, tidak ada bracket servo di sini. Itu nanti sebenarnya gunanya untuk kamera ya, tapi kita tidak nanti meminta kamera dulu ke kampus. Mungkin kalau nanti ada yang mau melakukan penelitian, kemudian mau pakai paket robot yang sama, tapi ingin dilengkapi dengan kamera. Karena ada satu bimbingan Pak Boy itu yang membuat robotnya kecil seperti ini. Di atasnya dipasangi keranjang, kemudian di depannya dipasangi kamera. Jadi itu seperti mungkin ada yang pernah lihat robot belanja, keranjang belanja di Cina gitu ya. Jadi kalau misalkan kita masuk, kemudian kita pakai kalung, kemudian nanti robotnya itu ngikuti kalung kita itu. Kemana kita bergerak, dia ikut belakang. Nah lihat, itu ada di YouTube-nya di Cina. Nah kalau yang dibuat oleh mahasiswa itu tampaknya tidak seperti itu, dia hanya detect warna. Jadi dipasangin kamera di depan sini. Saya tidak tahu persis karena bukan bimbingan saya, bimbingan Pak Boy. Jadi dipasangin kamera kalau di depannya ya, nah, di sini gini. Ada kameranya kecil gini. Kemudian dia ikut, mungkin si usernya megang sesuatu yang berwarna spesifik gitu, merah atau kuning atau apa, yang kemudian si robot itu detek warnanya. Jadi dia kalau misalkan orang ini jalan, dia ngikuti. Tapi kalau yang dibuat di Cina itu lebih spesifik karena dia mendeteksi kayak RFID-nya itu. Tapi RFID itu kalau kita pakai RFID itu tidak bisa jauh ya ininya ya, apa namanya jaraknya biasanya harus didekatkan. Mungkin kalau ada yang pernah bayar taksi bis gitu. Ada yang pernah naik bis bakula, bis teman itu yang bayarnya pakai kartu. Itu kan harus didekatkan gitu. Ada yang pernah melihat kartu e-tol, tol elektronik ada ya? Itu kan ada kartu seperti kayak kartu KTP kita, itu kan ada RFID-nya. Nah, tapi yang di robot di Cina itu tampaknya bukan menggunakan RFID yang umum. Karena RFID umum itu harus didekatkan. Kalau ada yang punya handphone ada NFC-nya kan itu harus dekat gini. Jadi kartu tol atau kartu untuk bayar di Indomaret secara apa? Secara wireless bukan wireless, cashless namanya ya. Itu kan harus didekatkan gini. Tidak bisa jauh. Jadi saya kira itu bukan apa namanya? Bukan RFID yang di robot Cina yang kemudian mengikuti si usernya untuk berbelanja. Baik kita lanjut dulu ya. Nah itu sebenarnya belum
bisa dikembangkan, tapi saya kira memang agak sulit ya anunya ya. Tapi itulah jadi tantangannya. Permasalahannya ada di situ. Bagaimana robot itu bisa ngikuti si usernya. Kalau satu sih gampang, kalau banyak itu kan di supermarket itu kan banyak orang tuh. Gimana dia menyesuaikan kemudian dengan user A, jadi robot B tidak ke robot A, robot A tidak ke robot tidak ke user B gitu ya. Balik gak? Robot A tetap di user A, robot B tetap di user B. B tidak ke A tidak ke B gitu. Baik, kita lanjut. Ini backgroundnya Intel Galileo 2 ya. Dulu di microcontroller sempat mungkin saya bawakan ini Intel Galileo 2. Nah nanti kalau misalkan ada waktunya kita coba juga program robot ini menggunakan ini. Dan itu sampai sekarang sudah saya tawarkan dari tahun berapa ya? 2000 berapa itu? 14 atau 15 itu. 14 ya. Saya balik 2019 ya, mohon maaf. Itu belum pernah ada yang mau menggunakan ini untuk set, boleh pinjamkan silahkan mau kalau ada yang mau pinjam. Jadi ini sebenarnya Intel Galileo itu seperti Arduino ya, mirip. Jadi bisa bisa menggunakan Arduino IDE seperti yang nanti akan kita gunakan, tapi dia prosesornya sudah Intel Quark di sini. RAM-nya sudah 512. Ini RAM ini. RAM-nya 512 kilo, belum sampai 1 mega sih. Dan dia sebenarnya bisa diinstalin Linux. Ini ada SD card-nya sih. Ini. Dulu sempat saya sampaikan ya. Tapi kalau misalkan nanti kawan-kawan mau pinjam ini untuk memprogram robot ataupun mau penelitian terkait dengan IoT itu bisa dipinjam ke saya nanti. Saya pinjamkan. Kita kembali ke paket ini. Ada roda bebas dan mohon maaf itu saya tertulis 2. Dapatnya cuma 1 dan bentuknya tidak seperti ini. Bentuknya roda bebas biasa seperti itu ya. Dan itu seperti halnya apa namanya keranjang belanja yang ada di supermarket atau minimarket. Rodanya seperti itu. Nah, dipasang di sini. Tapi yang saya pasang ini adalah ball caster, bukan kepala deodoran, bukan ya. Mirip ya tapi ya. Iya, ya. Yuda ya. Namanya ball caster. Ball caster ini bola caster. Jadi dulu ini dipakai oleh tim robotikanya Polyban juga. Saya terinspirasi dari saya nanya Pak pakai apa itu? Itu pakai ball caster namanya. Dulu harganya mahal tapi sekarang udah murah. Sebagian keranjang belanja di apa minimarket atau supermarket tertentu dia pakai ini. Lebih fleksibel karena gerakannya ke sana kemari. Dia kan tidak terbatas hanya kiri kanan atau ya sebenarnya itu juga bisa berputar 360 derajat, cuman ini kan lebih fleksibel dia. Dia tidak menghalangi ini. Tapi kadang-kadang kalau sudah karatan ini kan ada karat-karatnya juga. Seret juga kadang-kadang ini gerakannya. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah ini sensor ultrasoniknya yang saya tulis di depan. Ini serinya HCSR04. Harganya sekitar ini. Mungkin dulu sempat kawan-kawan cek di marketplace harganya kurang lebih seperti itu ya. 30 sampai 40 ribu. 50 ribu lah kurang lebih. Yang ada lagi saya bawakan, saya sudah janji kemarin itu membawakan ini yang mahal. Ini SRF05 ini. Bentuknya kalau kita perhatikan bentuknya sama aja ya. Bentuknya sama. Bentuknya sama, warnanya berbeda. Dia warnanya ini biru, ini warna hijau. Ya, dari sisi nanti kalau kita operasikan itu berbeda dari sensitivitas dan juga apa sih istilahnya ya? Konsistensi pembacaan gitu. Nih, ukuran sensor TX-RX-nya sama, tapi posisinya berbeda. Ini kalau kita perhatikan ya. Beda ya. Jarak antara sensor TX-RX-nya itu yang kemudian berbeda satu sama lain. Antara sensor yang mahal dengan yang mahal dengan yang murah. Ini dulu sekitar 500-an ribu dulu. Mungkin sekarang sudah turun 350 atau sampai 400-an ribu. Karena sudah ada seri yang lebih baru nih. Jadi dia penempatan antara TX-RX-nya ini yang kemudian berbeda antara yang mahal dengan yang murah ini. Kita bisa bedakan dari posisi ini. Mungkin berbeda sekitar 5 mili atau setengah sentian ini bedanya. Ya, itu ya. Kita lanjut. Ini sudah saya bawakan. Nanti kalau ada yang mau lihat lagi sensor yang mahal dengan yang murah. Ini sensor shield. Ada yang bertanya nggak? Untuk apa itu? Di Arduino Uno-nya kita sudah pakai itu di microcontroller kemarin ya, di modul Master Micro Arduino Pro 2. Nah, itu sudah ada di situ Arduino Uno. Ini kalau kita cabut, bawahnya sensor shield adalah Arduino Uno.
Dan ini dipasang di sini tujuannya ada yang tahu kira-kira? Ini adalah port ekspansi namanya. Sama halnya misalkan saya gunakan ini, kalau di laptop ya. Laptop saya ini kan keluarnya HDMI nih. Sedangkan proyektor itu dia pakai PGA. Jadi saya harus pakai extension port di sini HDMI itu PGA. Satu ya. Kemudian dua, saya juga pakai ini USB Type C itu Type C, HDMI, USB Type A, kemudian ini micro SD port, kemudian ini SD card port. Ini USB apa namanya Type C itu apa ini namanya multiport gitu ya. Nah itu dia, itu namanya ekstensi. Ini juga sama. Ingat di microcontroller ATmega 328 yang terpasang di sini ya di Arduino Uno ini, dia hanya punya 14 port digital, 0 sampai 13. Nanti 0 dan 1-nya sudah digunakan untuk USB ini, untuk komunikasi ke laptop kita. Karena kita nanti menggunakan driver, kita nanti menggunakan sensor, kita nanti menggunakan sensor tambahan lagi di sini. Kita nanti menggunakan motor servo misalkan, maka itu tidak cukup dipasang di sini. Karenanya si paketan ini sudah menyediakan sensor shield ini untuk nanti kita bisa gunakan perangkat di luar dari Arduino Uno-nya ini yang lebih dari satu. Jadi banyak nih. Servonya bisa kalau dimaksimalkan sih 14 bisa. Tapi kan sekali lagi port 0 dan 1-nya digunakan untuk USB ke laptop kita ya, ke program kita. Jadi nanti otomatis yang bisa digunakan dari port 2 sampai 13. Ya, bisa digunakan. Nah, nih ada banyak nanti. Ini kan sensor ini sudah menggunakan banyak pin nih. Ini juga driver menggunakan pin beberapa, yang ini juga menggunakan pin beberapa. Belum lagi saya pasang sini ada 4 pin lagi yang terpakai. Nah, jadi itu gunanya dari si sensor shield ini. Dan kalau yang ini sensor shieldnya cuma ya. Kalau yang bagus itu sensor shield biasanya ada yang satu pot, misalkan digital pot 0 dan 1 gitu ya. Itu dia punya yang male dan female. Ini kebetulan hanya male-nya saja yang terlancap di sini. Kalau yang bagus itu ada yang bagus lagi, itu dia pakai double. Karena kadang-kadang kan kalau misalkan kita beli sensor, ternyata sensor ini pakai konektornya female misalkan, berarti di sininya harus male. Seperti ini kan, ini kan female nih. Nah jadi itu yang kemudian harus kita apa namanya sesuaikan ya, jadi tidak bisa sembarangan. Kalau misalkan ini kan, mungkin kalau dicabut, nah kalau dicabut kan isinya kan male ini, outputnya pot male, di sini juga pot male. Maka konektornya kita harus pasang yang female to female. Nah, kadang-kadang nih ya, kadang-kadang kalau pas kondisi tertentu kita tidak punya yang female to female, kita punyanya male to female ininya, maka kita harus cari ininya yang kebetulan bisa untuk female tapi ininya male gitu ininya. Pot di boardnya sini itu adalah female, di sininya male. Nah, ini kebetulan tidak bisa. Jadi harus ininya menyesuaikan. Nanti ada microcontroller yang satunya lagi itu, yang itu dia punya di microcontrollernya itu ada shield ininya, ada sensor shieldnya sudah include di dalamnya, dan dia sudah menyertakan port ini di male dan female. Dulu harganya berapa ya? 250 kalau tidak salah. Dia ATmega-nya di bawahnya ini kan ini ATmega 328, kalau itu ATmega 168. Serinya di bawahnya, tapi portnya lengkap. Memang itu sudah produk lama dari 2011 kalau tidak salah. Punyanya Simic 2012 dibelikan itu. Tapi saya sudah beli tahun 2011 kalau tidak salah ingat. Nah itu ya, jadi itu kok tadi sekilas tentang konektor dan port. Ini Arduino Uno yang R3 itu artinya rilis ketiga. Ini ada yang lebih baru lagi, tapi yang paketan ini yang tadi kita minta juga masih ke Prodi adalah yang masih versi lama ini. Harganya sudah murah. Nah, mungkin kalau kawan-kawan lihat di situ warnanya merah ya. Nanti yang saya contohkan di slide juga warnanya merah. Yang di sini warnanya hijau. Jadi kalau dia nyari itu kenapa nanti kadang-kadang gitu ya. Di marketplace itu kan gambarnya merah, datangnya hijau. Tapi barangnya sama sebenarnya. Jangan khawatir. Cuman posisi portnya aja yang kadang-kadang berbeda. Jadi kalau misalkan itu nanti posisinya ada di sebelah sini ya. Nah, dari sebelah sini nanti dia jejer aja antara power dengan data. Kalau ini power dengan datanya dia paralel posisinya, tidak. Ini paralel apa seri? Paralel nih ya, paralel namanya. Kalau itu di seri posisinya. Nanti ada yang putus kabelnya. Jadi nanti kalau saya pencet saklarnya tidak nyala. Karena ada yang putus.
Nanti kita coba program saja ya, mudah-mudahan bisa jalan. Mudah-mudahan sempat waktunya, kalau tidak nanti minggu depan lagi. Ini servonya, tidak saya bawa servonya, minggu lalu sudah kita bahas terkait dengan servo ini. Nanti kita akan coba praktekkan juga, karena di paketannya ini ada servonya. Dan karena kita sudah pakai sensor shield, jadi itu tidak perlu khawatir kita untuk mengoneksikannya. Tidak perlu khawatir kehabisan ini ya, kehabisan port nantinya. Kabel USB seperti biasanya kabel printer type B to type A. Ya boleh, ini B itu A lah. Sama di waktu kita microcontroller ini type A, type B. Ini type A ini ada yang 1.1, 2, 3.1 ya boleh. 3.2 ada nggak? Ada yang 3.2 ya. Tapi ini kayaknya 1.1 masih cukup. Tapi nanti kalau sudah Arduino yang versi tinggi ya, itu kita perlu kabel yang lebih bagus juga di sini. Nah, kelewatan. Ini baterai boxnya di paketannya adalah 4 kali AAA. Tapi di sini saya tidak pasang dan tidak gunakan itu karena kita akan menggunakan nantinya baterai 18650 ini. Baterainya saya sebut obat nyamuk tadi ya. PEP itu kan kayak obat nyamuk mereknya. Ini. Jadi 18650 ini baterainya 3,7 volt. Kalau baterai AAA itu biasanya baterainya antara 1,2 sampai 1,5 tegangannya ya. Jadi sebenarnya tegangannya mirip berapa tadi? Lithium apa? Lithium ion ya. Nah, berarti lithium ion. Kalau ini lithium saja. Kita ada lithium ion, ada lithium saja, ada lithium polimer nanti. Nah, beda kan? Beda-beda antara perangkat satu perangkat lain. Baik, kita lanjut dulu. Mungkin ada yang sadar di belakang itu ada background, tapi saya transparansinya saya kecilkan. Nanti kita ke gambar itu ya. Nah, ini gambarnya sudah saya itu jadikan background. Baik, yang pertama, untuk kita nanti membuat sebuah robot atau merakit sebuah robot, maka kita perlu tadi roda kiri, roda kanan ya. Ini roda kanan, roda kiri. Karena yang untuk membuat si robot ini bergerak adalah roda plus motornya ya. Jadi di situ roda itu maksudnya plus motornya itu ya. Tapi mungkin saya tidak sempat menulis motor di sini. Roda kiri, roda kanan. Dan roda kiri sekali lagi, roda kiri, roda kanan itu kan ada motor tadi. Dan dia tidak, sekali lagi sudah saya sebutkan di pertemuan yang lalu, si motor ini tidak bisa langsung kita koneksikan ke sini. Kenapa? Kalau kita nanti langsung koneksikan, dia nanti jebol microcontrollernya. Satu jebol kalau misalkan bisa jalan sebentar gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak, pada saat dihubungkan langsung rusak microcontrollernya. Karena apa? Karena mungkin ada yang pernah ingat pelajaran fisika dulu ya. Kalau ada besi kemudian diberi lilitan, kemudian itu kan nanti kan ada kayak magnetnya gitu kan. Nah, magnetnya itu bisa balik ke sini. Bisa balik ke microcontrollernya. Magnet yang kembali ke sini itu yang kemudian merusak ini microcontrollernya. Nah, saya pernah sempat rusak sekali itu. Padahal sudah saya pisah dengan driver juga, tapi entah kenapa tiba-tiba dia rusak. Nah, karena itu si motor ini ya, sebelum dia nanti dikendalikan putarannya, kecepatan putar dan arah putarannya, dia perlu driver ini. Driver. Jadi kalau ini ya, kalau dilihat dari koneksinya ya, ini motor, kemudian ada kabel hitam putihnya, dia ke sini ke driver. Driver ini nanti baru dapat perintah dari microcontrollernya. Perintahnya ada 6 kabel ini ya. 3 kabel masing-masing channel, masing-masing kanan kiri nih, 3 pin. 3 pin kanan, 3 pin kiri nantinya. Nah, ini ada kabelnya, ini yang kemudian nanti memerintahkan dari microcontroller ke driver ini. Apakah stop atau berhenti, kemudian apakah berputar searah jarum jam, ya ini searah jarum jam. Apakah nanti berputar berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam nanti otomatis dia akan berputar searah jarum. Jamnya jam normal ya, bukan jamnya, pernah lihat jam yang Arab itu? Angkanya angka Arab, dia berputarnya berbalik. Ridho pernah lihat Ridho? Ada ya, jam angkanya angka Arab 1, 2, 3, 4-nya itu jadi kebalik dia. Kalau jam kita kan, jamnya Aisyah itu digital apa analog? Digital ya. Yang analog itu kan itu jamnya Shinopi itu. Analog kan Pi ya. Jadi searah jarum jam itu artinya gini, kalau misalkan kita lihat dari atas nih ya, kemudian kita arahkan ke kita, ini searah jarum jam itu gitu dia berputar. Bahasa ininya clockwise gitu ya, searah jarum jam. Nanti kalau dia berputar berlawanan jarum jam ya counter clockwise, CCW. Nah, ini clockwise, CW, CW kalau bahasa Inggrisnya CW, kemudian ini CCW.
Nah, itu dia. Nah, itu yang kemudian nanti akan kita bisa program arah dan nanti ada apa namanya? Kecepatan putarnya juga. Baik, itu tadi hubungannya ya. Jadi tidak serta-merta nanti roda ini langsung dapat suplai tegangan dari microcontroller, tapi dia perlu nanti perantaranya dulu, driver. Jadi si microcontroller ini nanti akan memberi perintah ke driver yang kemudian memberikan perintah ke motor roda kanan, roda kiri. Dan itu sebenarnya perintah itu bukan perintah ini ya, tapi dia pemberian tegangan sebenarnya. Karena kalau misalkan dia berhenti itu artinya tegangan suplai dari baterai itu nanti baterai ini ya, itu tidak diberikan langsung ke driver untuk kemudian diteruskan ke roda kanan, roda kiri. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ini, kalau digambarkan ya di papan tulis ini ada sumber tegangan berupa baterai, ini ada motor DC-nya tadi ya. Kemudian si keran, ini ada keran. Nah, keran itu adalah si driver ini tadi, L298. L298 ini sebenarnya seri dari chipnya ya, atau IC-nya, L298. Ini seperti keran dia. Jadi kalau misalkan dia nanti ingin buka maksimal, maka tegangan baterainya langsung loss ke sini. Kalau nanti dia buka separoh, nanti tegangan yang dari baterai itu juga separoh ke sininya. Kalau dia buka seperempatnya, maka tegangan sini akan juga dialirkan seperempatnya. Seperti itu ya, arusnya dialirkan seperempatnya. Atau tegangannya diberikan seperempatnya. Nanti ada hubungan tegangan, arus, dan daya ya. Tapi kita tidak bahas itu dulu. Nah, jadi intinya si driver itu sebagai keran ya. Keran. Tapi nanti kerannya itu juga akan dikendalikan oleh microcontroller. Nah, jadi si microcontroller dapat suplai dari baterai. Kebetulan baterai kita adalah 2 kali 18650-nya. 2 kali 3,7 ya, 2 kali 3,7. Nah, suplai ini juga diberikan ke ke driver. Jadi yang diberikan ke driver sini 2 ya. Jadi baterai ini memberikan suplai ini 2. Satu yang dikonsumsi oleh si driver ini, satu lagi yang akan dialirkan ke masing-masing sini. Jadi satu jalur tegangan baterai ini, satu dikonsumsi oleh dia, oleh chip ini ya. Kemudian satu lagi nanti akan diteruskan ke sini. Nah, tegangan yang maksimal dari baterai 7,4 volt itu akan diteruskan ke roda kanan ataupun roda kiri. Ini ya. Roda kanan atau roda kiri. Ini kanan ya, ini kiri. Nah, jadi ini baterai masuk sini. Nanti kemudian dia akan distribusikan ke kanan ataupun ke kiri. Tegangan maksimal 7,4 voltnya. Tapi dia tentukan nanti apakah maksimal, separoh, seperempat tergantung si perintah dari sini. Nanti sini akan memerintahkan ke chip ini untuk kemudian buka separuh aja yang kanan, kemudian buka maksimal ke kiri, misalkan gitu ya. Nah jadi intinya dia nanti mengkonsumsi juga. Makanya nanti di sini ada tegangan, ada regulator tegangan untuk dia juga bisa beroperasi. Jadi tidak langsung 7,4 volt juga langsung dipakai atau digunakan oleh chip L298-nya. Mungkin kalau yang perhatikan di situ, saya sudah buatkan warna-warni di situ ya. Jadi warna-warni itu untuk ada maksudnya. Microcontroller itu warna biru, karena di sini PCB-nya warna biru. Kemudian drivernya warna hijau, kan di sini warna hijau. Bannya warna kuning karena di sini warna kuning. Itu kuning apa orange sih? Ya kurang lebih deh ya. Kemudian power supply-nya warna merah, tapi sih tidak warna merah sih. Warnanya putih biru. Berbedakan aja. Kalau saya beri biru lagi nanti sama. Yang warna hitam itu adalah jalur daya ya. Yang warna hitam jalur daya. Yang warna biru panah. Warna biru. Nah ini adalah jalur kendali nantinya. Nah ini juga jalur kendali sih. Oke, ini yang hadir tiap minggu hanya ini aja ya, anunya yang. Tapi kalau lihat di presensi online itu semuanya hadir. Dia tapi tidak apa-apa lah. Memang itu risikonya kalau kan saya tidak hafal semuanya. Kalau yang presensi manual itu kan kelihatan yang tanda tangan. Tapi mungkin karena dulu saya juga sering titip tanda tangan ya seperti itu gitu ya. Ya karena waktu zaman dulu kan tidak ada presensi online seperti ini ya. 30 tahunan yang lalu atau. Jadi adanya presensi manual. Jadi kadang-kadang kalau saya terlambat, itu presensi saya sudah ada yang ngisikan misalnya. Karena kawan sebelum misalkan saya dengan ini Yuda dengan si Radit ya, betul ya. Saya ingatnya siapa ini? Radit ya Dika. Dengan Radit itu kan kalau misalkan Radit duluan datang nanti si Yuda yang absen kan.
Kalau Yuda yang ya seperti itulah kurang lebih biasanya saya dan kawan. Jadi pada saat presensi itu sampai ke saya itu sudah ada yang tanda tangani nih biasanya. Karena kawan saya sudah duluan datang. Saya kadang-kadang telat. Untung aja tidak masih diizinkan masuk oleh dosennya dulu. Baik, kita lanjut dulu ya. Baik, mungkin ada yang merasa ini belum terlalu detail ya. Baik, kita lihat lagi secara lebih detail apa aja yang ada di sini. Jadi saya sampaikan tadi, blok diagram itu kalau saya langsung sodorkan yang detail, itu pusing kita ngeliatnya. Jadi kita perlahan dulu dari yang sederhana. Tadi dimulai dari rodanya, kemudian masuk ke penggerak atau si driver dan seterusnya sampai ke microcontroller. Nah, dari gambar yang ini, kemudian kita detailkan lagi ya. Kita tambah apa di sini, kita lihat. Microcontrollernya kita pakai Arduino Uno. Jadi gambar tadi ya, yang sini sebenarnya kan umum saja, tapi saya sudah terlanjur menulis 328 di situ karena memang kita pakai Arduino Uno ya tadi ya. Nah, Arduino Uno. Nanti kalau di robot yang satunya lagi tuh dia pakai Arduino Nano. Di robot yang lain itu pakai Arduino Mega misalkan. Nanti yang satunya itu saya pakai Arduino apa sih namanya? Di Milano. Jadi banyak. Baik, kita lihat. Nah, tegangan supply yang ada di sini, sekali lagi microcontroller kita itu pakai tegangan 5 volt ya. Karena kalau misalkan kita pasang ke laptop, ini tegangan supply dari USB kita itu kan 5 volt. Sama seperti Rido ngecas handphonenya itu kan sebenarnya kalau diukur tegangannya 5 volt yang keluarnya ya. Tapi yang dikonsumsi baterai, yang diserap oleh baterai handphone itu sebenarnya hanya 3,7 volt, sama seperti ini juga. Tapi dia tetap menyuplai untuk chargingnya adalah 5 volt. Microcontroller itu perlu tegangan 5 volt karena semua perangkat digital dulu kalau belajar dengan Pak Ugo di EWB-nya itu kan tegangan PCC-nya masih kalau diukur dengan ada yang pernah gunakan voltmeternya nggak di EWB dulu? Ini saya tidak bisa jalan soalnya EWB-nya di laptop ini. Sistem operasinya tidak bisa mengakomodasi itu. Kecuali dimodifikasi dulu sehingga dia bisa kompatibel dengan Windows 98 atau 95, 98 lah ya, atau XP. Dulu pakai EWB-nya Pak Hugo itu diapain ban laptopnya, Bang? Supaya bisa jalan. Di downgrade nggak anunya? Aplikasinya itu. Kan EWB itu kan tidak bisa, yang versi 5.1.2 itu ya. Electronic Workbench yang ini. Bisa jalan ya di laptopnya? Diapain, Bang? Compatibility-nya ya diubah ya. Saya sudah coba kemana itu tapi tidak berhasil. Tetap apa ya? Jadi lelet, tapi entah karena settingannya belum benar. Oh itu, berarti dia harus di disable dulu ya. Berarti nge-disable-nya di mana, di BIOS apa di kontrol panelnya? Windows Manager. Oh langsung di disable sebentar lagi di situ ya. Oh, itu kayaknya. Saya sudah setting di compatibility-nya tapi tetap tidak mau jalan. Nah, itu dia. Terima kasih Hana, Rizky. Berarti itunya dia. Ini ada Nvidia-nya nih. Dulu Yuda nyoba itu bisa jalan? Ada PGA-nya juga di disable gitu ya? Laptopnya ada PGA discrete-nya nggak? Discrete ada ya? Berarti kayaknya gitu. Rata-rata kawan-kawan sekarang pakai yang laptop yang ada discrete PGA-nya ya. Karena untuk ngedit segala macam, anak saya juga nggak bisa. Enggak, dia pakai laptop yang nggak ada ini. Baik, nah seperti tadi saya sampaikan juga si driver ini juga perlu power ya. Dia tidak bisa beroperasi begitu saja nanti menyuplai apa namanya seperti keran tadi ya. Nih. Untuk mengatur tegangan baterai yang dialirkan ke motor itu oleh CL298 dia juga perlu daya. Jadi dayanya yang untuk dia bisa beroperasi adalah sekitar 5 volt juga, sama seperti microcontroller. Dan nanti 6 sampai 12 volt untuk ke motor ya. Dan kebetulan kita gunakan motor yang 6 volt di sini. Jadi tegangan yang kita supply dari baterai ini kan 7,4 volt. Nanti dialirkan oleh si driver ini ke motor hanya mungkin maksimal 6 volt saja di sini. Karena ini hanya motor 6 volt. Kalau kita berikan lebih
Iya dia bisa sih sebentar, sebentar. Tapi kalau terlalu lama nanti motornya yang panas dan akhirnya kebakar. Kita lanjut lagi, oke. Iya. Jadi yang warna hitam sekali lagi itu adalah jalur untuk suplai daya ya. Kalau diperhatikan tadi dari baterai ini ya, ini dari baterai tidak langsung ke sini ya. Atau dari microcontroller ini tidak berwarna hitam karena memang yang dialirkan dari microcontroller ke roda sini tidak berupa daya ataupun tegangan. Jadi yang dialirkan atau dimasukkan sini adalah nanti sinyal kendali. Yang ini juga sinyal kendali ya, kalau roda kanan roda kiri ini. Kendali itu maksudnya nanti kecepatan dan juga arah putarnya. Nah, nanti di samping kiri kanan ini ada nanti tadi. Ini adalah tegangannya ya, daya baterainya ini yang dialirkan ke sini. Ini tidak mesti nanti yang merah ini positif, yang hitamnya negatif atau groundnya. Nanti bisa jadi kebalik. Karena nanti bisa untuk membalik arah putaran ini kan yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Itu nanti beralih putaran ya. Jadi kalau misalkan yang merah ini positif, yang ini negatif atau ground, maka putarannya misalkan searah jarum jam. Tapi kalau dibalik polaritasnya maka akan berputar sebaliknya. Jadi itu warna itu hanya membedakan saja, hanya membedakan untuk tidak tertukar di kiri kanan dan juga nanti ada A1 A2-nya. Baik, kalau misalkan masih kurang detail ini coba kita lihat ini gambar terakhir tadi gini ya. Jadi itu saya potong di power supply-nya dan kita lihat di situ kita perlu regulator. Nah, kalau zaman dulu nih ya, zaman dulu di awal-awal kita menggunakan microcontroller tahun 2004. Berarti hampir 20 tahun yang lalu ya. 19 tahun yang lalu kita perlu merakit ini. Kalau di sini di microcontroller ini sudah ada regulator 5 voltnya nih yang nempel di sini di samping. Di samping samping ya. Di sisi samping di dekat konektor power. Ini konektor powernya tidak saya gunakan karena konektor powernya saya gunakan di V-in-nya sini. Ada V-in. Sini kalau tidak salah V-in-nya. Bukan sini ada di sini kayaknya. Nah, V-in-nya sini. Jadi kalau kita mau mengoperasikan microcontroller kita bisa gunakan konektor ini. Nah ini ada regulatornya. Jadi kalau misalkan 7,4 volt masuk sini langsung jadi 5 volt di sini. Itu yang digunakan oleh microcontrollernya. Tapi kalau yang ini saya menggunakan 5 volt dari keluaran sini. Jadi ini regulator 5 voltnya ada di tengah sini. 5 voltnya sini keluarannya dari driver masuk ke sini. Jadi ini sudah langsung dapat 5 volt. Kecuali ini dapat langsung dari USB ya. Nah USB ini kan otomatis sudah 5 volt. Tidak perlu diregulasikan. Karenanya di samping port USB ini tidak ada chip regulatornya. Yang ada itu di samping sini. Jadi kalau misalkan kita masukkan powernya itu dari sini, nanti untuk sebelum masuk ke microcontrollernya, dia diregulasikan dulu atau diturunkan dulu tegangannya menjadi 5 volt. Dan dia biasanya punya batas, misalkan inputnya dari 5 sampai 20 volt. Kalau lebih dari itu nanti tetap akan jebol itunya, regulatornya. Ini regulator 5 voltnya. Nah, si driver tadi dia juga punya. Ini tadi kebetulan digambar sini ya, digambar di depan. Ini dua-duanya digunakan. Padahal nih nanti yang ada di situ si 5 volt yang dari ke microcontroller itu diambil dari sini. Nah, dari sini. Jadi regulator 5 voltnya dari driver ini outputnya juga selain digunakan secara internal oleh driver, dia juga diambil atau saya ambil untuk nyuplai ke sini. Nah, tapi itu sudah dipikirkan itunya. Yang penting dia punya masing-masing regulator di situ. Nah, ini sudah saya sebutkan. Yang warna biru, panah warna biru itu adalah sinyal kontrol ya nanti ya. Dan kalau yang nanti mengarah ke roda ataupun motor kanan kiri itu adalah berupa kecepatan juga arahnya. Arahnya ini maksudnya searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam nanti. Nah, kita sebut sebagai CW atau clockwise dan atau CCW atau counter clockwise. RPM itu revolution per menit. Revolution per menit itu putarannya ya. Kalau kawan-kawan pakai motor itu kan biasanya kalau pertama kali dihidupkan dia RPM-nya besar dulu. Sebagian motor yang ada digital itunya, digital meternya mungkin ada yang menunjukkan ada tachometer istilahnya. Kalau motor laki itu biasanya ada dua kan, odometer dan speedometer plus satunya lagi tachometer kecepatan bukan kecepatan, ya kecepatan putar dari mesinnya ya.
Nah kalau motor pertama kali kita hidupkan biasanya putarannya kencang dulu. Baru dia setelah beberapa detik, selang 5-10 detik akan normal di 900 sampai 1000 rpm. Biasanya tuh. Hampir semua mesin seperti itu pada saat starter. Nah jadi arah dan kecepatan nanti ditentukan dari sinyal kontrol yang diberikan oleh mikrokontroler ke driver ini. Sama yang roda kanan, roda kiri. Kemudian sekali lagi untuk memprogram kita perlu nanti kabel USB dan laptop ya. Dan di program itu nanti akan kita tentukan sinyal yang diberikan mikrokontroler ini ke driver ini apakah arahnya searah jarum jam untuk motor kanan, motor kiri, dan atau kecepatannya berapa. Mudah-mudahan lebih paham ya dengan sedetail tadi. Sekarang kita lihat susunan pinnya ini. Ini tadi kan yang lengkap tadi ya. Kita coba lebih detailkan lagi ya. Ini USB portnya di sini. Nah, yang digunakan oleh USB port adalah digital port 1 dan 0. Jadi dua port itu tidak bisa kita gunakan, bukan tidak bisa secara ini ya, secara mutlak sih. Secara programming itu dia digunakan oleh ini. Waktu mikrokontroler kan sudah kita bahas. Jadi nanti yang kita gunakan adalah port 2, 3, 4, 5, 6, 7. 01-nya di sini tidak kita gunakan karena itu digunakan oleh ini, oleh USB. Lanjut. Nah, itu power portnya. Kemudian yang di driver itu nanti kita gunakan pin namanya in A1, in A2, in B1, in B2. Sedangkan di mikrokontrolernya kita gunakan port digital 4567. Nah, ini plus minus motor di situ nanti ditentukan bisa dibolak-balik ya. Yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. Motor 1 juga motor 2 ini. Nah, biasanya kalau untuk bergerak maju nih ya, maka putaran dari motor kanan motor kiri ini akan berkebalikan. Misalkan nih, ini arah gini ya. Ini kalau dari depan kawan-kawan sekalian. Kan kalau maju kan ini rodanya ke sini ya. Ini rodanya juga ke sini. Maka kalau rodanya ini sambil berputar kita balik sini. Kan artinya kan dia searah jarum jam nih putar ini. Sedangkan yang sini tadi ya, yang kiri ya, kan berputarnya gini untuk maju. Kalau kita balik, ini artinya berlawanan jarum jam. Artinya untuk ini bisa bergerak maju nantinya ini berputarnya berlawanan. Seolah-olah kan dia kan jalan bersama gitu kan. Sebenarnya yang terjadi di dalamnya adalah ini berputar secara berlawanan. Nah begitu pula nanti kalau mundur. Jadi kalau yang kanan ya, yang kanan untuk bergerak maju dia searah jarum jam. Yang kiri berlawanan jarum jam. Sedangkan untuk mundur nanti ini berlawanan jarum jam, yang ini yang searah jarum jam. Seperti itu. Jadi bolak-balik arah putarannya nanti dari situ. Kita lihat ke modul ya. Nah, ini Arduino Uno di sini. Sensor shieldnya. Jadi kalau ditambahkan atau dipasang nanti ya kurang lebih seperti itu tadi. Itu gambarnya. Ini sumbernya saya ambil dari situ. Kemudian kalau kita lihat detailnya ya. Mohon maaf ini yang saya gambarkan di situ adalah seperti halnya yang ada di marketplace ya. Jadi harusnya saya nanti gantikan ini. Kalau ada waktu insya Allah saya gantikan ini gambarnya ya, seperti yang warna hijau. Jangan-jangan saya ganti ini nanti datangnya warna merah lagi nanti ya. Ya kurang lebih bisa. Sebenarnya kurang lebih sama aja, cuman kita perlu menginisialisasi pinnya yang mana ya. Nah ini kiri kanan, kan sudah ada terminalnya nih. Nanti kita tinggal, nanti kalau dalam paketannya itu kalau tidak salah ingat ada obengnya. Jadi kita kalau masang-masang ini tinggal dipasang aja. Cuman kabelnya ini yang belum ada. Mungkin nanti akan saya solderkan dulu di rumah. Jadi kalau pas nanti dirakit di kampus tinggal masang ke sininya aja. Jadi biar ada pengalaman ngerakitnya gitu kan. Nanti Radit kalau pas tanya belajar pemrograman robotika ngapain aja deh. Kalau dulu itu kan sebelumnya itu hanya diajari teorinya aja. Tapi kalau hanya teori kan mahasiswa kadang-kadang bosan gitu kan. Ngantuk. Tapi kalau sudah diajak praktikum biasanya semangat gitu. Ya sambil kita nunggu lab di situ sudah jadi belum? Lab yang di sebelah. Nah, lantai 3 ya, lab itu ya. Nah, kalau nanti jadi, bisa jadi kita akan gunakan yang di atas. Jadi kalau di sini kan saya takut jatuh ininya laptopnya itu kayak Jadi kalau kita harus mending di lantai sekalian daripada di meja ini kemudian nanti laptopnya jatuh ke senggol segala macam. Mending di lantai sekalian. Lesehan ini. Baik, ini adalah jalur untuk enable namanya ya.
Kalau enable itu istilahnya apa ya? Kalau misalkan oh ya, di Kimol. Nah, Kimol aja deh paling gampang. Gerbangnya Kimol itu kan kalau masuk ambil karcis dulu ya, tanpa sentuh, kemudian baru diambil karcisnya, baru dia bisa lewat. Nah, itu juga sama. Di sini ada namanya enable pin. Tapi ini beda ya posisinya nih. Enable pinnya beda posisi dengan yang ada di situ. Gini ya. Nah, gini. Enable pinnya ada di tengah nih dia. Kalau itu kan jajar di sini. Itu dijajar di samping yang biru ini, terminal yang biru. Kalau ini di belakang, di paralel dia. Nah, kalau di enable, maka ini bisa mengalirkan nanti dari baterai sesuai perintah microcontroller ya, ke motor kanan, motor kiri, motor kanan ya. Kalau misalkan enable-nya kita disable ya atau kita putuskan, maka nanti walaupun kita suruh atau beri perintah dia berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, ini tidak akan berfungsi kalau enable-nya tidak lewatkan ya atau tidak diberikan ke driver ini. Jadi driver itu punya enable pin namanya. Dan itu nanti akan kita gunakan untuk keperluan arah putaran motornya. Maksudnya kalau misalkan kalau di mall itu kan lewat hanya kebuka, ketutup gitu kan. Nah, kalau ini nanti di enable itu bisa separuh kebuka, bisa setengah kebuka jadinya. Jadi nanti yang cenderung berperan ke posisi keran ini adalah enable pinnya. Enable pinnya. Jadi kalau misalkan gerbang di mall itu bisa buka, tutup gitu ya. Kalau ini bisa kebuka separuh atau ketutup maksimal gitu ya. Buka separuh atau buka maksimal. Itu pin enable-nya tadi. Sedangkan pin apa tadi? In A1, in A2, in B1, in B2-nya itu nanti arah putarannya. Nah, in A1 sampai in B2 itu nanti di 4567 pinnya. Nanti di program akan kita lihat ya. Ini baterainya. Itu 2 kali 18650 yang ini ya. Yang warna merah saya masukkan ke saklar dulu, ini saklar. Kemudian output saklar baru masuk ke sini. Dan juga ke sensor shield. Tapi tadi sensor shieldnya dia pakai langsung dari 5 voltnya ini. 5 voltnya langsung diambil dari sini. Gini, mohon maaf. Masuk sini. Kemudian saklar ini. Tadi di paketnya itu tidak terlihat saklar ya, padahal di dalam pas datang itu barangnya ada saklarnya. Kita lanjut dulu. Ini gambarnya. Jadi ini yang akan yang terhubung. Jadi kabel yang berseliweran di situ adalah kabel-kabel ini. Oke, kita program coba ya. Kita lihat programnya. Nah, yang pertama ini inisialisasi pin. Itu pin 67-nya salah ya? Oh iya. Jadi ada di apa namanya board yang lain itu saya gunakan pin 6789. Nah, di sini nanti akan kita gunakan 4567 ya. Kita lihat. Jangan-jangan saya yang salah membaca. Yuda tolong dilihatkan ini. Ini pin berapa nih? 4567 bukan? Ya, 4567 ya. Ini tidak salah. Karena kalau salah pasang nanti juga tidak jalan. Kita lihat ya nanti. Nah, inisialisasi pin ini kita akan inisialisasi. Ada yang tahu bedanya byte dengan integer? Nih kita pakai byte ini. Tipe data byte itu angkanya dari berapa sampai berapa? 0 sampai 2 berapa? 256 apa 255 ya, kurang lebih ya. Nah, kalau integer itu kan dari 0 sampai 92.000 berapa gitu. Jadi, kenapa kita gunakan ini? Karena kita hanya menginisialisasi satu pin ini aja, satu angka ini aja. Jadi kan kalau kita gunakan dari 0 sampai berapa tadi 92.000 itu kan tidak ada gunanya. Kan pin ini kan dari di microcontroller ini kan hanya dari 0 sampai 14 ya. Jadi kalau kita gunakan angka 0 sampai 250 berapa ini dengan tipe data byte itu cukup mewakili. Jadi tidak perlu menggunakan memori yang lebih besar daripada tipe data byte ini. Nah, kita pakai byte saja. Kemudian ini kecepatan juga maksimal 255. Kita pakai kecepatannya 120 dulu. Ini kalau tidak salah ingat, ini adalah kecepatan minimal untuk dia bisa bergerak. Karena kalau nanti di bawah itu,
dia tidak bisa bergerak. Mungkin kalau tidak diletakkan di lantai ini ya, maksudnya tidak diletakkan seperti ini ya di sini, dia bisa berputar ini ya. Tapi pada saat diletakkan di sini nanti dia akan berhenti karena kecepatan untuk mendrive atau menggerakkan si robot ini secara keseluruhan dengan berat ini berapa nih sekiluan lah kurang lebih ya. Itu perlu PWM yang nilai itu. Tapi nanti nilai ini masih relatif. Kita masih harus uji coba lagi apakah benar. Itu karena itu yang sebelumnya ya. Jadi nanti beda konstruksi robot ini beda lagi nanti PWM yang harus kita berikan untuk dia bisa jalan normal gitu ya, jalan minimalnya berapa gitu bergerak. Baik, itu ada lagi variabel kecepatan kanan atur dan kecepatan kiri atur. Nanti akan saya contohkan yang nanti kita coba ya ini. Oke, ini inisialisasi pinnya. Ini ya. Ingat itu tipe datanya, ini tipe mode pinnya. Nah, ini nanti sementara kita tidak bisa atur dulu kecepatannya karena apa? Karena semuanya karena ke pin enable-nya itu kita berikan dari pin digital. Nanti akan kita coba lihat pin analog dari microcontroller ATmega 328 ini ada di pin mana ya. Nah, jadi nanti ini akan jalan biasa aja. Maksudnya putarannya tidak bisa kita otak-atik dulu sementara ini ya. Mungkin minggu depan kita coba ganti-ganti arah putarannya. Kita lihat ini pin mode-nya. Jadi di setup ini hanya dijalankan sekali ya. Kurang ini ya. Kurang awal tutup. Bentar. Saya tambahin. Nah, kurang ini. Nah. Karena nanti kalau kurang ini satu aja tidak bisa jalan. Slide show. Baik, ada yang ingat ini? Ini namanya point maju atur, tapi dia punya parameter di sini ya. Nah, tapi ini nanti aja ya. Kita mungkin nanti akan pakai yang biasa aja dulu. Majunya ini yang tidak perlu ada variabel di sininya dulu ya. Langsung aja nanti kita coba. Seperti halnya yang ini nih. Oh, sudah ada yang mundur. Nah, ini mundur. Baik, ini mundurnya kemudian. Nah, ini kan ini variabel prosedur mundur yang tidak dilengkapi dengan parameter atau dia tidak berupa function, masih prosedur di sini ya. Nanti kalau misalkan dia ada parameter seperti tadi, mana tadi ya? Tar. Polaris ini. Instalasi pin setup. Oh, ini sudah ada untuk serponya, tapi serponya tidak kita gunakan. Saya tinggal aja di ini. Nah, ini kan ada parameter untuk kecepatan kiri atur dan kecepatan kanan atur. Ini namanya function ya, point maju aturnya ini. Tapi nanti kita hari ini coba yang biasa dulu aja. Seperti ini aja dulu, mundur nih. Nah, ini ada berhenti, kemudian point loop-nya kita coba nanti mundur. Ya. Baik, kita lihat dulu. Saya masuk dulu ke Arduino ya. Arduino. Saya coba file baru. Masih ingat ini Arduino IDE? Pot yang terhubung adalah pot atau COM agen ya. Sambil lihat aja, sambil dengarkan orang ajan. Ini COM 4 di sini. Saya copy paste ya dari sini.
Ngerti? Baik, ini inisialisasi pinnya ya. Kemudian setup. Setupnya kita isi ini aja. Ini tadi inisialisasi pinnya. Kemudian ini setup ya. Save as dulu. Oke, ini setup. Kemudian kita coba yang mundur dulu ya. Ini aja, mundur. Dan berhenti. Ya, prosedur mundur, berhenti. Mungkin ke depan kita akan lebih detail lagi ya. Kita coba aja dulu hari ini. Ini saya copy dulu mundurnya. Kita masukkan di void loop-nya ini. Coba ya. Upload. Apa? In A1. Kasih. Kadang di copy paste nggak mau jalan dia. Ini saya hapus saja dulu ya. Tidak kita gunakan. Dulu. Upload. Apa lagi? In A1, in A2. In A1, in A2. Oh, titik komanya kurang. Lagi. Satu, in A2. Bentar ya. Habisin. Oh. Saya ganti lagi.
Satu poin, oke, maju. Terus ganti pakai ini aja ya. Ini pakai yang maju aja nih. Inisialisasi ini pakai integer. Kenapa dia pakai byte nggak mau ya? 4. Mundur. 4, 5, 6, 7. Analog write kecepatan kanan. Kita digital write dulu ya. N K N write N B. Apa katanya? Nah, ini aja dulu ya. Kita coba upload. Baik, ini karena copot kabelnya, bentar. Saya coba pasang manual sini ya. Ini bergeraknya maju nih ya. Kabelnya copot soalnya. Ini arah putarannya. Yang kiri berlawanan jarum jam, yang kanan searah jarum jam. Oke. Nanti kita coba lagi ya. Ini kabelnya putus soalnya nih. Susah program kalau kabelnya putus. Karena sudah zuhur, kita sambung nanti aja lagi ya. Baik, itu dulu aja deh. Sudah ada yang mau sholat, habis ini nyambung lagi kan? Kuliah yang lain. Baik. Nanti kalau kesini saya harus bawa peralatan nih, biar kalau putus seperti ini biar tidak repot. Saya kira itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi dan teruskan materinya. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada barangnya. Kalaupun tidak, berarti saya contohkan dari ini lagi, dari yang ada. Saya coba perbaiki dulu. Nanti saya bawa juga yang driver yang pakai relay untuk kita juga pelajari sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya dalam kondisi tidak kurang atau apapun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus ininya putus. Ya, silakan. Sama-sama. Terima kasih lah.